yang pada pagi hari ini nanti akan menemani teman-teman semua dalam sesi ketiga bootcamp hari pada copywriting hari ini. Oh ya, untuk peraturannya mungkin Kak Operator bisa bantu agar nama-namanya jelas nih, siapa aja nanti yang bergabung, kita bisa kenalan lebih enak nih, siapa aja kira-kira untuk engagement pada teman-teman semua. Bisa Kak Operator dibantu ya Kak ya? Peraturannya. Mungkin saya bacakan dulu. Oh, oke. Bacain aja ya. Saya juga bisa share sih. Ini, jadi minta tolong banget pada teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kamera ketika teman-teman pada tidak sibuk atau tidak sedang melakukan aktivitas yang kira-kira mengganggu, bisa mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background untuk biar suasana kita nanti dalam diskusi lebih hidup gitu. Kemudian diwajibkan untuk setiap peserta menonaktifkan mikrofon. Lalu setiap peserta diharapkan menulis nama sesuai dengan format seperti asal PPI negara, underscore nama untuk para peserta yang dari PPI negara, kemudian untuk yang umum bisa ditulis umum underscore nama masing-masing. Peserta juga dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, asal PPI negara atau asal institusi, dan pertanyaannya. Nanti kita bakal baca satu-satu dan kita akan tanyakan kepada narasumbernya Kak Niken. Kemudian untuk sertifikat, nanti akan diberikan setelah peserta mengisi form evaluasi. Formnya juga nanti akan ditaruh di kolom chat. Jadi jangan left dulu sebelum nanti kita kasih formnya ya teman-teman semua ya. Lalu yang keenam itu ada peserta boleh memberikan review acara melalui Instastory dengan mention PPIDK Asiania. Jadi setelah nanti Kak Niken bercerita nih tentang pengalamannya dan membagi ilmunya tentang bagaimana caranya untuk menulis dengan baik, para peserta lebih baik nih untuk memberikan review. Jadi apa sih yang tadi kita pelajarin pada hari ini gitu. Nah nanti setelah di-review bisa mention ke PPIDK Asiania, kemungkinan ada hadiah menarik kalau reviewnya bagus gitu. Oke, baik. Untuk peraturannya itu saja ya teman-teman ya. Ini saya share screen nggak ya? Share screen ya Kak ya? Bentar. Bentar ya. Oke. Tanpa memperlama, mungkin kita kenalan dengan Kak Niken ya sebagai narasumber pada pagi hari ini. Pak, jadi teman-teman semua, acara ini adalah acara digital bootcamp yang tujuannya itu menginisiasi kegiatan kreatif digital bootcamp untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan media dan komunikasi, meliputi media sosial, desain grafis, videografis, dan public speaking. Jadi dari banyak sesi, ada 4 sesi, yang sesi ketiga ini kita bakalan belajar bagaimana sih menulis yang baik, dan kita sekarang menghadirkan narasumber yaitu Kak Niken. Kak Niken, selamat bergabung. Selamat pagi. Di sana pagi ya, Kak ya? Iya, pagi. Pagi, Kak Niken. Apa namanya? Terima kasih sudah bergabung ya, Kak Niken ya. Jadi, sama-sama, terima kasih juga. Ya, terima kasih banget. Ini Kak Niken nih keren banget loh, teman-teman. Jadi, mungkin bisa aku itu ya, Kak ya, aku bacakan CV-nya sedikit. Bentar. Mungkin Kak Niken keberatan atau tidak kalau CV-nya kita tampilkan biar bisa dibaca oleh umum juga? Nggak apa-apa kok itu. Oke, Kak. Kalau gitu
Mas kakak operator mungkin silahkan di share screen biar teman-teman semua juga bisa baca betapa hebatnya narasumber kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Sebentar ya Kak ya. Kak, oke aku bacain dikit dulu kali ya. Kak Niken Ari Prayitno bisa disapa Kak Niken ya. Itu adalah creative writer di IDN Media, betul ya Kak ya? Untuk teman-teman yang belum tahu, IDN Media itu adalah media sosial yang media online. Media online yang ini tujuan sasarannya itu ke milenial dan Gen Z ya Kak ya. Milenial dan Gen Z yang sekarang tuh menurut saya sedang naik daun nih. Terus sudah banyak banget engagement-nya ke IDN ini, sudah banyak juga yang melirik IDN itu. Jadi nanti kita mungkin bisa Kak Niken cerita-cerita ya bagaimana pengalaman jadi creative writer di sana, lalu apa saja skill yang dibutuhkan dan lain-lain. Tapi setelah Kak Niken menjelaskan bagaimana sih caranya menulis dengan baik itu ya kan. Yes, boleh. Kak Niken ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Depok pada tahun 2018 hingga 2011. Kemudian dilanjutkan di Politeknik Negeri Jakarta. Ini tidak bisa di-share screen ya. Saya share screen kalau gitu ya, Kak Operator ya. Mungkin biar bisa dibaca oleh yang lain. Atau nggak usah share screen ya? Oh, singkat aja, oke. Sebentar. Yaudah Kak, kalau gitu maaf ya Kak, ini nggak bisa di-share screen, jadi singkat aja. Tadi SMA Negeri 2 Depok, kemudian melanjutkan ke Politeknik Negeri Jakarta, jurusan komunikasi dan jurnalisme ya Kak ya. Kemudian dilanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2014 hingga 2017 dengan jurusan yang sama ya Kak, komunikasi dan media. Kemudian beberapa track record-nya Kak Niken ini pernah reporter magang di Gadis Magazine. Kalau kalian waktu SMA sering baca majalah, apalagi yang cewek-cewek nih ya, ada namanya majalah Gadis, itu magang pada tahun 2013, dua bulan ya Kak ya, dari November hingga Desember 2013. Kemudian di Koran Sindo sebagai volunteer pada tahun 2013 hingga 2014. Lalu ada teraspos.com, Teras Media Indonesia. Ini juga cukup cukup bernama gitu ya sebagai news reporter tahun 2014 Agustus sampai September 2014. Reporter ya Kak ya waktu di Teraspos ya? Iya, reporter. Terus karena ada masalah jadinya terpaksa itu medianya harus tutup gitu, jadi aku pindah. Makanya itu aku baru banget terjun ke jurnalis terus. Jurnalisme. Iya, jadi nanti sayang banget. Mantap, kita bisa gali lagi. Oke. Pengalaman pertama kali terjun ke jurnalisme seperti apa? Kemudian pada tahun 2014 hingga 2016 juga sebagai autor dari Nusantara Bertutur ya Kak ya. Nusantara Bertutur sendiri adalah organisasi yang ingin menggalakkan kembali kebiasaan mendongeng di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi kayak ingin membudayakan tradisi mendongeng ya kayak Nusantara Bertutur ya. Concernnya di sana. Kemudian ada freelance content writer dari Februari 2016 hingga hingga Mei 2016, 4 bulan. Writer juga di Kawanku Max, itu juga termasuk kredibel ya teman-teman kalau sering mengutak-ngutak tentang tabloid dan majalah. Kemudian ada Kompas Gramedia Group Magazine. Wah, ini bernama ini sosial media spesialis dari Mei hingga November 2016. Kemudian baru bergabung ke IDN ya Kak ya? Iya, IDN Media. Ya, di popbella.com. Sudah jalan 4 tahun sekarang ya Kak ya berarti. Di popbella.com.
Itu tadi teman-teman. Kalau yang cewek-cewek mungkin banyak banget yang tahu ya tentang pobela.com karena ya banyak banget tips-tips yang diulas di pobela.com itu. Oh iya, kemudian itu saja, itu kali ya. Ada yang kelewatan nggak Kak Niken kira-kira? Enggak, nanti aja mungkin ya kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi setelah presentasinya. Boleh tanya-tanya. Siap-siap Kak. Oke deh kalau gitu tanpa lama-lama kita coba gali lagi bagaimana cara untuk menulis yang baik dan benar dari narasumber kita, dari ilmu yang akan dibagi narasumber kita. Teman-teman bisa nih siapin pena dan kertas untuk mencatat. Kemudian ketika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat dengan format tadi yang sudah dikatakan ya. Formatnya apa sih? Tadi ada nama PPI negara, lalu pertanyaan. Nah, seperti itu. Oke, kalau gitu Kak Niken, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Niken. Dua minggu yang lalu, Jumat Maaf ya, tadi tukang tahu bulat. Nggak apa-apa, Kak. Ya resiko tinggal di pinggir jalan. Oke, Kak. Silahkan Kak Niken. Take your time. Aku mau jelasin judulnya kali ini How to Make a Click-Worthy Article. Kenapa aku bilangnya click-worthy article? Soalnya kan sebenarnya yang lebih kita kenal tuh clickbait kan. Tapi kalau clickbait itu biasanya judul sama isinya nggak nyambung. Nah, aku nggak mau artikel yang aku bikin tuh kayak gitu. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman aku, artikel aku ini click-worthy. Meskipun mungkin judulnya sensasional, tapi isinya tetap nyambung kok, isinya tetap informatif kok sama dan pokoknya kalian nggak akan tertipu sama judulnya gitu. Jadi aku bilangnya click-worthy artikel gitu. Boleh next gak? Nah, terus untuk nulis gimana sih memulainya? Nah, ini kan pertanyaan paling dasar ya kalau kita mau mulai nulis. Biasa orang, aduh bingung nih gimana gitu. Nah, untuk nulis itu kalau aku pribadi, aku dari SD udah suka nulis. Biasanya aku nulis aja apapun gitu, ide yang aku lagi yang muncul di otak aku hari itu langsung aku tulis aja. Tapi tanpa aku pikirin nanti nih akan dipublishnya gimana ya, ini ada yang baca nggak ya gitu. Aku yang penting nulis dulu. Nah, tapi untuk dapat ide yang menarik, apalagi kan untuk teman-teman nih, pasti tujuan untuk nulis kan supaya dibaca banyak orang dong, untuk dipublish ke media sosial atau blog gitu. Nah, gimana sih kita cari ide yang menariknya? Boleh next lagi. Nah, untuk cari ide yang menarik, biasanya aku ada 6 poin ini nih, teman-teman. Pertama dari Google News atau Google Trend, terus berita terbaru, terus dari news agregator, dari kompetitor, sama media sosial dan komentar. Nah, kita bahas satu-satu, tapi secara singkat aja. Apa sih yang namanya Google News atau Google Trend? Nah, itu bisa di next. Ada contohnya. Mungkin ini juga teman-teman udah familiar ya. Tinggal search trend.google.com, nanti kita bisa lihat apa sih yang lagi dibicarain banyak orang saat ini dan berapa search volume-nya gitu. Search volume itu bisa jadi patokan kita apakah keyword itu layak nggak sih buat kita tulis. Nah, atau enggak dari search volume kita bisa tahu pembacanya nanti kira-kira banyak atau enggak ya dari artikel ini. Kalau misalkan search volume-nya dikit, terus kita juga nggak terlalu suka sama
keyword itu, ya lebih baik nggak usah ditulis aja atau sekadar tahu aja gitu. Nggak usah kita effort banget buat nulis. Cuman kalau misalkan search volume dikit tapi kita suka sama keyword tersebut, kita bisa gali lebih dalam lagi. Biasanya ini aku cari kalau pagi. Biasanya kan kalau pagi tuh kegiatanku sebelum aku nulis, aku harus store ide artikel apa yang harus aku tulis hari itu. Karena aku di popbella.com tulis sebagai writer karir, writer karir dan lifestyle. Itu sehari aku harus nulis sekitar 5-7 artikel. Nah, jadi kalau pagi tuh sebelum mulai kerja, aku selalu cari dulu di Google News atau Google Trend untuk di store ke editor. Tuh. Selain dari Google Trend, aku lihat juga Google News. Boleh next. Nah, dari Google News ini kita bisa tahu berita-berita apa aja dari website apa aja yang lagi ramai. Biasanya yang muncul di headline kayak gini nih yang paling banyak dicari. Nah, dari situ biasanya aku dapat ide untuk nulis artikel yang masih mirip-mirip nih, tapi bukan Kompas, dari angle yang berbeda. Nah, selain dari Google News, aku juga cek dari berita terbaru. Berita terbarunya biasanya aku carinya di IDN Times dan popmama.com dulu. Tuh, soalnya dua media ini kan satu grup ya sama Popbella tempat aku kerja. Jadi kalau misalkan ada yang sama, misalkan lebih dulu nulis biasanya, apalagi kalau IDN Times itu kan jurnalisnya langsung terjun langsung kan ke lapangan. Nah, jadi daripada kita menyadur dari tempat lain, aku ambilnya dari saudara sendiri dulu. Next, terus ada news aggregator. Nah, biasanya kalau news aggregator di Indonesia itu kan yang paling populer Line Today kan. Dari Line Today biasanya aku bisa lihat topik apa aja yang lagi dibicarain di hari itu. Kalau misalkan topiknya udah basi kayak ini lagi, aku cari di altop.com. Nah, di sini semua topik ada, dari semua negara ada, jadi aku tinggal pilih mana yang sesuai sama media aku kerja. Terus next dari media sosial, nah biasanya sih aku dapet ide buat nulis tuh selalu dari media sosial paling banyak, karena dia real time kan gitu, kayak di di TikTok, di Twitter, atau dari YouTube. Kayak kemarin Atta Halilintar dan Aurel itu lamaran, terus tiba-tiba nggak tahu gimana kenapa Hotel Niagara di Malang itu jadi trending, terus Karin yang beli hotel taunya itu cuma endorse. Nah, itu kan kita tahunya dari media sosial ya. Jadi karena real time, aku bisa bikin artikel original yang mungkin artikel aku itu bisa diikutin sama media lain karena lebih dulu tahu dari media sosial. Terus next. Nah, untuk bikin artikel yang menarik, kita harus tahu dulu pembaca kita tuh nanti siapa gitu. Cari tahu insight-nya mulai dari usia, pekerjaan, gender, latar ekonominya, dan lokasinya tuh ada di mana. Soalnya kita nggak mungkin kan bikin artikel yang memenuhi ekspektasi semua orang. Kita harus pilih satu yang jadi core-nya itu. Kalau Popbella sendiri, pembacanya itu kan usia dari 18 sampai 25 tahun, khusus untuk perempuan, pekerja baru yang fresh graduate gitu, anak-anak kuliah dan fresh graduate. Jadi sebisa mungkin aku bikin artikelnya sesuai yang seperti itu gitu, yang dibutuhkan sama perempuan-perempuan di usia-usia seperti itu, yang latar ekonominya B dan A, lokasinya kebanyakan di kota-kota besar. Tapi nggak menutup kemungkinan aku juga menulis untuk tipe pembaca yang lain gitu, karena kan
kita nggak tahu artikel kita ini nanti ketika udah di-post akan sampai kemana. Itu sih. Next, ada sudut pandang. Nah, setelah kita tahu pembaca kita itu kayak gimana, karakteristiknya, terus kita pilih sudut pandang untuk membuat artikel. Nah, biasanya nih, kalau orang Indonesia, ini karena aku pembacanya rata-rata orang Indonesia ya, jadi sudut pandang artikelnya itu sukanya sesuatu yang instan, kayak cara dia turun 5 kilo tanpa susah payah. Nah, itu tuh artikel yang laku banget. Atau enggak dapat sekian juta hanya dengan rebahan. Nah, itu juga laku banget. Terus sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang itu kayak 5 kesalahan yang bikin kamu gagal diet. 5 kesalahan yang bikin kamu kena COVID. Atau pokoknya sesuatu yang dilarang itu juga rame banget. Terus mencantumkan nominal. Itu juga rame banget. Nggak tahu kenapa kalau setiap aku bikin artikel yang mencantumkan nominal kayak penghasilan hanya Geraldine sekian juta dalam 1 bulan. Penghasilan Atta sekian miliar dalam 1 bulan, itu ramenya luar biasa. Terus perbandingan. Sudut pandang perbandingan itu juga rame. Kayak misalkan perbandingan antara Krisdayanti sama Ashanti. Itu juga rame banget. Terus perbandingan artis dulu dan sekarang. Aldebaran, Arya Saloka, zaman dulu sama sekarang itu mukanya berubah banget. Dan terakhir soal agama. Gak tahu kenapa di Indonesia juga agama rame banget kan. Kayak si A mualaf atau ternyata si A tuh agamanya ini loh. Nah, itu juga rame. Padahal seperti kita tahu ya, agama itu kan privacy. Tapi entah, kalau artikel-artikel seperti itu selalu rame. Bisa next. Selanjutnya, next. Sebentar ya Kak, mungkin Ya. Oke. Oke. Nah terus gimana? Nah, untuk sosial media sebenarnya hampir sama dengan nulis artikel, cuman dia kan lebih ringkas, lebih spesifik lagi. Itu tergantung dengan tujuan. Tujuan kamu untuk nulis di sosial media itu apa? Apakah untuk nambah followers? Atau cuma cari engagement? Atau cuma branding aja gitu. Nah, itu beda-beda juga cara nulisnya gitu. Terus tapi satu yang aku pelajarin saat aku jadi social media spesialis, saat kita bikin tulisan di sosial media itu, apapun tujuannya, kontennya itu harus menarik audiens untuk terlibat. Jadi nggak yang flat, selalu ada pertanyaan di dalam captionnya, selalu ada sesuatu yang menarik buat audiens tuh mau share artikel atau postingan kita gitu. Terus lupa masukin contohnya ya. Terus yang penting interaksi sih. Followers itu suka banget kalau dibales atau di repost postingannya, karena dan dengan cara itu juga kita bisa meningkatin engagement atau followers dari situ, dan itu bikin tulisan kita menarik gitu di media sosial. Dan jangan lupa untuk selalu ikutin tren, karena kalau ikutin tren kan relate gitu, apalagi dia dengan ikutin tren followers kita jadi tahu, jadi ngerasa ini up to date juga ya, jadi mereka ngerasa nggak ketinggalan dan ngerasa nggak sia-sia gitu dan ngikutin Instagram atau media sosial kita.
Nextnya udah sih kayaknya aku cuma posting itu aja, ya ampun singkat banget ya ternyata. Lumayan Aku singkat ya Kak, tapi lumayan iya. jelas. Maksudnya sebenarnya kalau kita mau kupas satu-satu, oh ini Boleh ada deh. tambahan. Nah ini tadi sih cuma pesan sponsor ya, aku dikabarin katanya buat Oh, teman-teman kan PPI dari mana-mana dari luar negeri gitu kan, bisa banget untuk ikutan nulis di Dain Time sebagai community writer, dan itu ada fee-nya dari setiap artikel yang terpublish. Jadi mungkin kalau teman-teman punya tulisan jangan cuma dipendam aja, boleh diposting di Dain iya kayak Times gitu. keren. Bisa banget nih teman-teman semua yang emang suka nulis. Kita nanti engage Kak Niken nih. Bagaimana nih Kak caranya biar kayak gitu. Nah, tapi kita harus membekali diri dulu dengan kemampuan kita untuk nulis kayak Kak Niken tadi. Udah banyak banget ya Kak ya yang dibahas tadi. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke narasumber. Ya. Ini tadi banyak banget ya Kak, termasuk yang saya garis bawahi sebagai penulis itu kan kita nggak cuman itu ya kayak expressing apa yang ada di pikiran kita gitu, kita menuangkan semuanya, dan olah kata tuh sesuatu yang wajib ya. Jadi kalau mau jadi penulis harus mau baca banyak gitu ya Kak ya. Lalu kemudian sebenarnya inti dari menjadi penulis adalah tulisannya dibaca ya kan Kak. Nah, untuk dibaca itu tadi ada banyak banget tips-tips dari Kak Niken untuk engaging ke para pembaca itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu menurutku menarik banget sih buat diskusi pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini untuk teman-teman yang emang suka nulis bisa banget nih tanya sama Kak Niken. Kira-kira Kak kalau saya tuh sukanya nulis ini Kak, kalau menurut Kak Niken bagaimana gitu, bisa ditanyakan. Teman-teman dari coba aku sapa dulu ya Kak ya, itunya apa para peserta kali ini ada dari lumayan banyak nih. Ada dari Tiongkok, Taiwan, ada yang umum juga. Ada dari mana lagi nih kita lihat? Ada dari India, ada dari Taiwan, iya tadi Filipina. Oh banyak banget sih, lumayan banyak ini teman-teman. Ini kita dari tadi ngobrol tentang ini, kira-kira pada denger kan? Coba dong kasih reaction ke kita, biar kita ada kayak hubungan timbal balik gitu komunikasi. Bisa dong minta reactionnya teman-teman? Bisa jempol, bisa clap hand. Oke, kita lihat ya reactionnya. Oh ya, berarti didengarkan ya teman-teman semua ya. Oh ini nih ada chat nih, coba kita lihat. Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan nih, Kak. Dari PPI Taiwan, Kak Juli Novitasari. Kak, sejauh mana batasan menulis agar batasan menulis agar tidak menyinggung pihak tertentu. Apa pernah ada pengalaman serupa, Kak? Nah, iya, betul, Kak. Ini kadang-kadang kita sebagai penulis tuh bingung ya, Kak. Maksudnya ini kira-kira artikel layak publish atau tidak, mengandung sara atau tidak, dan batasan-batasan yang kayak tadi Kak Niken juga singgung, kayak sebenarnya ini tuh trending banget gitu kan, tapi kadang-kadang nggak ada ilmunya gitu. Kadang-kadang kayak, wah kalau saya nulis tuh kayaknya agak salah gitu, berdosa gitu. Tapi engagement-nya tuh tinggi. Nah sayang kalau nggak ditulis gitu. Nah kira-kira nih Kak Niken sendiri ada itu nggak pandangan gitu? Nah, kalau dari aku sendiri, kebetulan alhamdulillah aku belum pernah dapat teguran gitu. Jangan sampai ya Allah gitu. Karena kalau udah kayak gitu emang urusannya sampai ke editor in chief, karena kan nanti dia yang minta maaf, bukan penulis kan gitu. Nah, sejauh ini kalau dari Popbella memang ini kan medianya itu khusus untuk empowering woman gitu, untuk memberdayakan perempuan, kayak ayo perempuan tuh bisa maju gitu. Jadi setiap ada keyword atau artis yang lagi bermasalah gitu, bermasalah kayak mungkin tersandung prostitusi atau narkoba, tuh sebisa mungkin Popbella tuh nggak nulis hal tersebut gitu.
Berarti Kalau lumayan sopan santun ya Kak ya, sopan santun tetap ya, diutamakan walaupun engagement sebenarnya menggiurkan gitu ya Kak ya. Jadi sudut pandangnya tuh aku ubah, aku twist, ya aku tulis tentang bagaimana perjalanan karir yang meskipun dia pernah mendapatkan masalah kayak kena narkoba, tapi sebenarnya di balik itu dia punya perjalanan karir yang luar biasa loh. Dia tuh sebenarnya dari dulu sampai sebelum tersandung narkoba itu dia usaha banget. Dia tuh emang lagi pas aja, tapi aku nggak terlalu membesar-besarkan si narkobanya ini, cuma aku sebutkan sekilas, abis itu ya udah selebihnya tentang karirnya dia atau mungkin prestasinya dia gitu, lebih ke arah situ sih. Nah, untuk ada batasannya itu kembali ke diri masing, bukan diri sih, lebih ke media masing-masing. Ada kan media yang, apalagi aku ingat pas Ashraf Sinclair itu meninggal, kalau teman-teman ingat, wah itu kan dibahas semua sampai harta warisannya. Nah itu diri sendiri nih yang Etik dari penulis ya Kak ya. iya, sense dari penulisnya itu yang ini nggak etis lah kalau gue tulis kayak gini, ini mah nggak pantas banget lah, masa baru banget meninggal udah ngomongin si Bunga Citra Lestari nanti dapat warisannya seberapa banyak, kayak what gitu, ya udah gitu. Itu sih balik ke diri masing-masing aja gitu sih kalau Ya. aku. Itu ya Kak Juli ya, kira-kira dari resume-nya mungkin bisa itu batasannya lebih ke ini sih Kak, menurut saya tadi ke keketatan si editor ya Kak ya. Iya. Jadi dari mana naungan kita menulis itu nanti kayak ada kode etiknya dan rules kayak gitu, karena banyak banget media-media online yang nggak menurut saya kurang attitude-nya tuh kurang. Ya karena engagement-nya banyak jadi clickbait banget dan ya banyak duitnya seperti itu. Not to mention, tapi emang seperti itu ya Kak Juli. Mungkin sudah membantu, atau mungkin ada yang ingin bertanya tanpa di mute, siapa Kak, bisa raise hand nanti untuk operator bisa apa tuh namanya, menolong untuk untuk unmute. Kira-kira ada tidak Kak ya yang mau tanya lagi? Silakan. Oh, ini di chat juga ada sih Kak, ada nih di chat. Sebentar. Ada Kak Anissa Ristia. Boleh dijelaskan lagi yang kriteria untuk jadi kontributor di community IDN Times tadi Kak. Oh, nah ini menarik nih Kak. Karena kayaknya banyak banget anak-anak, banyak banget yang pengen nulis dan pengen juga tulisannya dipublish di media online yang kredibel. Mungkin Kak Niken bisa membantu untuk menjelaskan. Nah, untuk di IDN Times itu tinggal buka aja di idntimes.com. Nah, nanti ada kayaknya kalau nggak salah ada di pojok kanan atas. Itu nanti bergabung tulisannya. Tinggal bergabung aja, nggak ada syarat apa-apa kok, tinggal tulis aja. Tapi memang untuk bisa tayang artikelnya itu agak lama karena harus melewati editing dulu, proses editor dulu gitu, proses editing, karena nggak sembarangan bisa nulis, nggak sembarangan bisa publish, karena ya itu benar-benar dijaga banget, takut ada yang salah atau gimana, meminimalisir kesalahan atau misinformasi kayak gitu. Nah terus, tapi kalau kalian nulisnya fiksi itu lebih cepat tayang, karena ya fiksi kan siapapun bisa, asalkan ya benar-benar tulisan sendiri, bukan sadur, bukan kopas dan lain sebagainya. Itu sih tinggal buka aja dan nanti tulis. Apalagi kan teman-teman dari PP ini kan tinggalnya di luar negeri ya, nah bisa banget tuh kirim-kirim artikel kayak apa sih di sana tuh kebiasaan yang kita tuh nggak tahu gitu. Apa sih kelebihannya kuliah di Taiwan, apa sih kelebihannya kuliah di Filipina, gitu sih. Itu menarik ya, menarik banget. Bisa ditulis dan itu bisa masuk Pobela loh teman-teman. Tadi semoga semoga dengan jembatan Kak Niken ini kita dapat apa ya,
salah satu channel lah untuk kita mempublish. Oke, kalau gitu kita Kak Anis, kira-kira sudah jelas ya Kak Anis ya? Atau mau ada tambahan Kak Anis? Mungkin? Oke, kita lanjut ke PPI Filipina, ada Kak Robi. Apa tips untuk menulis pemula untuk bersaing dengan penulis profesional? boleh dijelaskan nih Kak. Dulu sih kalau aku pas sesuai pengalaman aku aja ya, yaitu terus nulis dan jangan berhenti sih. Kayak ya kita pasti tahu untuk bersaing sama penulis profesional itu agak sulit ya, cuman aku percaya setiap orang tuh punya kesempatan. Dan yang aku bisa acungi jempol dari penulis-penulis pemula, terutama teman-teman dari IDN community, itu adalah idenya yang kadang-kadang nggak kepikiran sama profesional gitu, orang penulis-penulis profesional. Karena kan kalau penulis profesional itu sudah bukan terbebani ya, maksudnya mereka sudah punya tanggung jawab untuk menulis sesuatu yang sudah ada pakemnya gitu. Jadi mereka udah nggak sebebas dulu. Nah sementara penulis pemula kan masih fresh, masih punya banyak ide, masih idealis. Jadi mereka yang memenangkan mereka tuh idenya sih. Jadi jangan berhenti buat nulis dan jangan berhenti baca. Ya udah, nulis aja terus karena kita nggak akan pernah tahu kan ide kita tuh ternyata menarik nih untuk diulik lebih lanjut gitu. Nah dari ide itu nanti penulis profesional atau editor biasanya yang akan bantu untuk ngembanginnya. Lebih kayak itu sih. Untuk bersaing ya idenya biasanya teman-teman pemula tuh lebih liar gitu istilahnya. Siap. Iya sih, tadi berarti tetap harus nulis ya Kak untuk mengasah kosakata kita dan terus habis itu buat kayak sensing untuk membaca dan menulisnya kita kayak ini ini di sini punchline-nya kurang nih, ini di sini apanya kurang gitu kayak. Bener. Nah, kira-kira nih Kak, boleh nggak sih kita tanya sama para peserta sama teman-teman nih mungkin kira-kira ada nggak sih Kak kuis Kak Niken coba bikin kayak salah satu kuis gitu Kak. Apa sih? Bukan kuis. Kayak Kak Niken coba sebutin salah dua judul artikel yang kira-kira engagement-nya banyak tapi tanpa mengurangi Kak esensial dari si penulisan itu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau coba coba nulis judul nanti Kak Niken nilai gitu. Jadi aku sebutin keyword gitu ya. Ya, mungkin Kak Niken kalau Kak Niken mau ngasih challenge kita, siapa tahu teman-teman ada yang pengen langsung praktek nih. Gimana sih kalau semuanya buat, kan tadi udah dengar tuh tips-tips untuk dapat engagement dari pemirsa gimana. Nah, kira-kira gimana nih? Aku mau kasih keyword. Jadi nanti Kak Niken bakalan kasih keyword ke kita, lalu kemudian teman-teman semua bisa nulis di kolom komentar apa kira-kira judul yang bagus dari keywords tersebut. Ayo coba teman-teman kita brainstorming sedikit lah biar agak panas gitu. Ayo Kak Niken silakan. Yang lagi rame ya ini terusan Suez. Ya, terusan Suez berarti keywordnya terusan Suez. Nah, coba teman-teman PPI Negara atau dari yang umum, kira-kira ini Kak Anis dari tadi ketawa-ketawa mungkin udah dapat judul nih Kak Anis ya. Bisa ditulis di kolom komentar teman-teman semua. Kak Juli juga mungkin ada kepikiran judul dari terusan Suez kira-kira yang banyak engagement-nya seperti apa. Tolong teman-teman PPI Negara dan teman-teman semuanya bisa tulis nih kira-kira gimana
caranya mendapatkan judul yang mantap dan mendapatkan engagement yang tinggi. Boleh dong teman-teman kirim. Susah, sebentar berpikir dulu Kak. Oke. Ayo Kak, kakak-kakak semua. Saya tunggu nih. Nah, ini sambil aku Sembari jawab menunggu. dari Rahma Novita ya. Iya. Untuk kirim pesan boleh ke anonim, boleh. Beberapa di sini aku lihat sebenarnya bukan anonim ya, tapi pakai nama pena kali ya. Tuh, jadi boleh pakai nama pena, fotonya juga bukan foto kita juga boleh. Tuh, asalkan tetap nanti di bagian profilnya ditulis nama dan nomor rekeningnya memang benar-benar harus punya kita, jangan anonim juga. Boleh anonim, lebih ke nama pena aja sih. Tadi dari Kak Rahma Novita ya pertanyaannya, apakah boleh anonim? Tadi ternyata sebenarnya nggak ke anonim ya, ke nama pena ya kira-kira. Ya, bikin nama pena aja. Tadi keywordnya keterusan SWES. Ayo teman-teman silahkan buat judul. Sambil menunggu judul teman-teman dinilai sama Kak Niken, mungkin kita bakal bacain lagi. Oh, ini ada salah satu nih yang masuk nih. Wisata asik 5 hari 4 malam di Terusan Suez hanya dengan 10 juta. Nih, coba Kak Niken. Beri rate 1 sampai 10 Kak Niken. Kemute Kak Niken. Kemute, sorry. Oh, menarik nih. Aku kasih 8 deh. 8. Oh, selamat Kak Juli dapat 8 dari BPI Taiwan. Ayo yang lain jangan mau kalah sama Kak Juli ya dari BPI Taiwan ya. Bisa langsung ditulis di kolom komentar. Selagi kita menunggu teman-teman, kita mau bacain ada dari Kak Steffi. Dari umum, Kak, gimana caranya buat tulisan di media sosial yang bisa narik pembaca dan yang bisa ajak komunikasi pembaca juga? Misalnya, all shop F&B buat captionnya ada saran nggak, Kak? Gimana caranya biar nggak ngebosenin dan menarik? Thank you. Nah, kalau menurut aku, sekarang orang-orang kan lebih sukanya ke TikTok video gitu. Jadi, untuk Instagram, aku lihat trennya udah mulai agak ditinggalkan, tapi orang-orang masih suka ngeliat story. Nah, daripada kita menghabiskan banyak effort banget dengan mikirin gimana bagusnya feed, ya itu juga penting, tapi alangkah lebih baik jika kita tuh aktif dulu di story, sembari kalau di feed kan kita bisa posting satu hari 1 sampai 2 foto aja. Kalau di feed, kalau di story kita bisa 1 jam sekali mungkin, 2 jam sekali. Nah, dengan postingan yang bisa mengajak followers untuk ikut serta, kayak buka kotak Q&A atau this or that. Nah, itu tuh bikin engagement rame. Nah, dari situ kita bisa ajak followers untuk yuk lihat ada postingan apa nih di feed media sosial kamu gitu. Mungkin bisa kasih new post lah, atau kalau udah bisa swipe up terus langsung lari ke linknya gitu. Nah, kalau untuk captionnya sendiri, kalau menurut aku juga sama kayak ngobrol, dan aku lebih suka kalau aku pribadi lebih suka caption yang ada tanda tanya yang memaksa followers untuk jawab gitu. Jadi misalkan mungkin kamu baru ngeluarin menu baru gitu, bisa tanya kayak sukanya pedas atau asin ya gitu, menurut kamu gimana? Nah, dari situ mungkin bisa disisipin soft sellingnya gitu sih. Kalau sekarang kan followers udah nggak mempan ya, udah nggak kena kalau kita tuh hard selling gitu sih. Betul. Jadi sebenarnya lebih ke story ya kayak yang engagementnya begitu. Jadi tidak perlu
berpikir terlalu lama untuk buat caption dan lain-lain. Yang penting apa ya? Terus Iya, ngonten terus gitu ya posting Kak di ya. story, iya, heeh. Betul kayak gitu Kak. Dari Kak siapa ini tadi? Kak Stevi. Mm-mm. Terima kasih Kak Stevi sudah menyumbang pertanyaan. Ya, makasih. Ini satu lagi deh Kak dari PPI Taiwan nih. Mm. Ada pertanyaan. Halo Kak Niken, aku Sabiha. Halo Kak Sabiha. Bolehkah Kak, Hai. jika penulisan kita terlalu baper gitu, atau harus menempatkan diri di sisi netral? Semisal nih, mau bikin artikel tentang Aurel dan Atta. Dan semisal, saking ngefansnya, makanya yang ditulis kebaikannya mereka. Sampai terkadang sampai lebay gitu. Makasih Kak, gitu. Pertanyaannya Kak. Gimana nih Kak? Wah, itu ya harusnya netral sih, karena kan kita apalagi kalau sebagai jurnalis ya, kita kan eh, apa tuh tugasnya memang menyampaikan informasi yang ada, jangan sampai kita ngegiring opini gitu sih sebisa mungkin. Jadi ya nggak usah, kalau menurut aku nggak usah sampai berlebihan aja sih. Tapi kalau misalkan emang kamu ngefans banget sama si artisnya ini, pengen memberikan dan pujian yang mungkin menurut orang lain berlebihan tapi menurut kamu enggak, kamu bisa, kalau aku ya, aku sih masukin uh, aku insert kata opini di bagian judul, jadi orang-orang udah oh ini opini penulis gitu. Kalau aku misalkan nggak masukin kata opini, orang-orang akan nyangka dari media aku, jadi oh media ini ternyata suka banget ya sama si Aurel ini. Iya betul Gitu betul sih. betul betul. Jadinya salah paham ya Kak, kayak lebih menggiring apalagi kalau politikal Iya, gitu ya. Itu paling paling itu sih iya paling riskan, betul. paling riskan. Hmm. Takutnya malah suatu yayasan itu frame-nya jadi seperti itu karena Mm-mm. penulis salah satu pandangan penulis begitu ya Kak ya. Ya, Iya tuh. iya betul. Soalnya kan kalau di media itu kan ngaruh ke iklan kan. Kita nggak tahu nih ternyata Aurel itu ternyata punya kompetitor, punya saingan nih. Nah, nanti takutnya itu menutup Jalan ke iklan yang mau masuk ke ya oke. media kita gitu. Jadi Betul betul. lebih baik kalau misalkan opini ya tulis opini. Kalau misalkan bukan ya sebisa mungkin misalnya netral aja sih. Iya sip sip sip. Betul kayak gitu ya dari Kak Sabiha dari PPI Taiwan. Jadi sebisa mungkin diusahakan penulisan netral, walaupun kita suka banget atau kita benci banget terhadap orang yang kita bahas. Sebisa mungkin karena itu nanti frame-nya bakalan ngaruh ke apa yayasan apa sih Kak yayasan apa sih itunya kita Media. Oh. link Mm-mm. itunya apa wadah kita ya. Ya, Lebih baik seperti itu. Oke. Ini Kak udah banyak banget. Wah, banyak banget nih engagement-nya. Terima oke. kasih. Applause dulu dong teman-teman. Kira-kira bisa Kak kasih applause dulu ke teman-teman yang udah pada nulis. Keren banget, keren banget. Udah banyak banget ini. Mungkin bisa di-rate satu-satu kali Kak ya, biar Ya, apa namanya? apa nih sejarah konflik di balik pembuatan tulisan. Kalau menurut aku ini flat banget, kayak orang yang nggak relate, yang tulisan tulis di mana sih, gue nggak peduli, jadi dia akan mau klik. Jadi better kayak kita harus baca keseluruhan dulu. Jadi inilah kenapa kalau menurut aku judul itu dibikin terakhir, karena dia bisa merangkum apa yang kita tulis seluruhnya. Kalau sejarah konflik, ya kita tahu ini penting, tapi untuk yang misalkan kayak orang di Indonesia aja gitu, kayak ngapain sih kita harus baca tulisan Suez gitu? Mungkin ada apa gitu, kayak di tulisan Suez tuh ada sejarah Nabi siapa gitu. Mungkin di awalnya kita bisa tambahin kayak Bisa di bisa. sini terbelahnya Laut Merah ini. Terus Betul ada betul betul konflik betul. gitu. Iya 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 ya. Jadi ada sentuhan dari tadi ya Kak ya. Ada sentuhan dari agama atau mungkin sentuhan dari Ya. sejarah tokoh apa gitu ya Kak ya yang nanti bakalan banyak orang yang tahu dan akhirnya engagement-nya banyak. Jadi untuk Kak siapa ini tadi? Kak Alfa
yang lebih India. Jadi itu menurut Kak Niken nih agak flat nih Kak gitu. Flat, iya. Di touch up sedikit Flat. lagi gitu. Oke Kak, lanjut kita ke Kak Rahma Novita Asdari. Ini dari UMU ya Kak Rahma atau PPI Negara? Mungkin bisa itu namanya. Kak Rahma, berapa kerugian akibat macetnya kapal di Terusan Suez? Pertanyaan Kak, judulnya mencakup pertanyaan. Nah, ini 1 sampai 10, Kak ini kan berapa nih? Kalau menurut aku ini sekitar 5 atau 6 kali ya. Soalnya kalau kayak gini, ini biasa, ya ini tergantung balik lagi ke siapa pembaca kamu. Kalau pembaca kamu tuh bapak-bapak yang Kompas, yang bacanya Kompas, atau Republika, dan yang pokoknya generasi-generasi boomer itu bapak-bapak kita ya. Iya. Itu pasti masuk sama judul ini. Tapi kalau kamu mau nge-catch-nya itu lebih anak-anak milenial, kayaknya lebih ke nominalnya deh Kak. Ternyata iya, satu harinya berapa langsung triliun gitu ya Kak ya. Betul. Kerugian akibat macetnya kapal Terusan Suez berapa triliun udah diawali kayak gitu. Mungkin nanti kayak nggak sih gitu. Keren. Oke, kita lanjut ke Kak siapa nih? Nurul ya. Kak Nurul Purborini. Kak Nurul Purborini dari PPI negara mana? Mungkin bisa dibantu ya Kak Nurul ya. Dampak penutupan Terusan Suez bagi perdagangan dunia. Oke Kak. Niken 1 sampai 10 nih Kak. Berapa Kak? Ini juga sama sih kayak yang tadi, yang berapa kerugian gitu, karena flat, dan ya ini memang kalau kamu kerjanya di Kompas gitu, aku balik lagi ke tadi, ini dapat banget gitu. Cuman kalau kamu mau nge-catch milenial, ini kayak dampak kayak perdagangan dunia. Terus kalau yang baca milenial kayak emang ngaruh sama kita gitu. Betul. Itu terus apa dampaknya bagi saya gitu ya, kayak kadang-kadang kita karena terlalu flat itu jadi kayak walaupun sebenarnya itu bakalan ngaruh, tapi karena kurang punchline-nya tuh kurang, jadi kita kurang dengan judul artikel itu ya Kak ya. Ini teman-teman semua nggak apa kita belajar dari dari yang kayak gini dari akhirnya kita jadi kayak punya sense sendiri buat judul yang kira-kira bagus. Kemudian ada dari PPIDK, Kak Ferdi Hermansyah, Terusan Suez macet, imbasnya sampai ke Indonesia. Nah, ini Kak, kira-kira berapa nih Kak? Nah, ini lumayan ini. Iya, menurut aku ini 7 sampai 8 sih. Ini imbasnya sampai ke Indonesia. Nah, itu kan orang-orang yang over proud sama Indonesia. Kita tahu ya, saat ini Indonesia itu kan lagi over proud, teman-teman di netizen itu kan. Apapun yang berhubungan dengan Indonesia pasti mereka langsung kayak heboh, kayak apa nih. Dan ini kan bisa narik perhatian juga sih nih, Terusan Suez macet imbasnya sampai ke Indonesia. Kenapa nih? Padahal kan jauh, apa sih imbasnya? Iya benar. Lumayan ya Kak. Jadi lebih yang ke pembacanya ya emang orang Indonesia, ya memang bahasa Indonesia sih. Tapi maksudnya lebih ke betul tadi itu engagement-nya ke orang-orang yang suka dengan apa nih tentang Indonesia nih gitu. Nasionalisme tinggi, langsung pengen baca artikelnya. Kemudian ada lagi dari siapa? Kak Josephine Luin, PPI Tiongkok. Kapal kontainer terjebak di Terusan Suez, rugi hingga ratusan miliar tiap harinya. Nah, ini Kak. Ini menurut aku juga aku agak bingung. Tapi menarik, cuman kayak aku ngerasanya kayak aduh ada yang kurang gitu. Tapi gimana ya? Ada yang kurang, tapi menarik sih. Ya, itu menurut saya juga menarik sih Kak. Tapi mungkin bridging-nya kali ya yang lebih kayak bikin simple lagi. Pasti kalau artikel kayak gini memang menarik, cuma udah banyak yang nulis gitu. Betul. Ya. Jadi 1 sampai 10 berapa Kak? Itunya rate-nya? Ini juga 7 sih. Lumayan. Terus 5 info penting yang jarang diketahui tentang Terusan Suez. Kalau ini info pentingnya apa? Mungkin bisa ditulis 1 di depan kayak
Nomor 4 membuat Anda tercengang. Enggak, itu aku bosen banget dan itu udah bener-bener Itu banget dihindarin suka sama banyak banget yang kayak gitu, tapi Iya. saya sendiri nggak suka yang kayak gitu. Kayaknya mungkin dulu waktu Hmm. awal-awal Line Today masih kayak gitu tuh masih menarik ya buat Ya. klik seperti itu, tapi karena udah lama dibohongin, kayak udah lama apa sih gitu kan, akhirnya jadinya lebih ke nggak itu kali ya Kak, kurang apa Dan tuh. aku sama teman-teman jurnalis yang lain tuh juga kalau kayak gitu tuh udah jadi bahan ketawaan aja kalau ketemu kayak nomor ini jadi Iya, udah jadi meme banyak sekarang. ya Benar. lebih baik gini, misalkan 5 info penting yang jarang diketahui tentang terusan Suez, salah satunya jadi Berhubungan dengan Indonesia atau salah satunya hmm, apa ya? Salah satunya ya jadi lalu lintas perdagangan dunia gitu sih. sip. Bagus. Udah banyak banget. Oh, udah ini udah terakhir nih Kak. Udah kata apa tuh namanya? Pertanyaan bukan. Yang ngirim sudah terakhir. Tadi udah lumayan sih Kak, banyak banget engagement-nya. Teman-teman kalau masih bersama kita, tolong dong reaction lagi. Jadi kita tuh lebih semangat gitu loh. Untuk akhirnya berkomunikasi dengan teman-teman semua. Bisa kasih jempol atau tepuk tangannya teman-teman buat Kak Niken. Mungkin Kak Niken ada challenge lagi atau gimana Kak? Semuanya nih Kak Niken kasih foto nih. Kasih foto, terus habis itu nanti kita mungkin bisa kasih kayak apa punchline-nya dari foto itu atau bagaimana gitu, atau keyword dari foto itu bagaimana, terserah Kak Niken sih mau kasih challenge seperti apa. Ini kayak brainstorming nih, biar apa tuh namanya, biar tadi yang Kak Niken udah jelasin bisa langsung diaplikasikan ke teman-teman semua. Teman-teman di sini ada yang nonton drama Korea gitu nggak atau gimana? Iya. Drama Korea, ayo teman-teman, kira-kira gimana nih? Nah, kalau pada nonton drama Korea bisa nulis di apa? Di chat atau di jempol. Kita butuh jempol kalian nih teman-teman. Siapa sih yang nggak suka drama Korea? Ya Kak Niken, gimana Kak Niken? Apa? Nah, aku mau kasih satu keyword. Ini juga udah banyak banget yang nulis. Kalian bisa bikin satu judul yang bisa tadi juga ya. Coba bikin Vincenzo. Keywordnya Vincenzo. Drama Korea Vincenzo. Oh iya, yang lagi naik daun ini ya kayak. Ya. Keyword. Kak, bisa tolong jelasin sedikit nggak Kak tentang Vincenzo itu kayak gimana nanti? Atau kita yang jelasin atau bagaimana nih Kak? Challenge-nya mau bagaimana nih Kak? Vincenzo tuh sama juga kalau bikin judul juga. Jadi aku tahu kalian mengeksplornya tuh sejauh mana nih? Selain bukan cuman itu hanya judul drama Korea. Mungkin dari itu kan film tentang mafia, diperankan sama Song Joong salah satunya. Iya. Terus film yang lumayan ratingnya tinggi dan dia rilis di akhir Februari lalu atau awal Maret. Iya. Mungkin boleh kalian bisa mengeksplorasi sejauh mana apa aja yang bisa ditulis dari si Vincenzo ini. Nih Kak, ada yang udah langsung engage nih. Dari The Godfather sampai Vincenzo, bagaimana kehidupan asli mafia di dunianya? Bisa. Keren. Ini kan ini menarik banget. Betul. Aku suka sini. Cakep. Ayo yang lain Kak, yang lain siapa? Tolong yang pada suka nonton film nih, kira-kira kakak-kakak semua, silahkan ikut bergabung bersama kita membahas tentang Vincenzo apa sih Kak? Gimana sih? Vincenzo kan? Vincenzo. Kurang N, Vincenzo harusnya. Vincenzo. Oh iya. Mungkin lagi pada berpikir nih Kak, kira-kira apa ya yang tepat gitu untuk
ngomongin tentang Vincenzo ini. Atau mungkin malah memang belum banyak yang lihat nih Kak, soalnya kan baru awal banget nih. Karena memang kalau saya pribadi sukanya nungguin sampai akhir episode, jadi bisa maraton. Aku juga. Kadang-kadang kalau semuanya nunggu bulan minggu depan itu kayak udah nggak sabar gitu sih Kak. Iya betul, sama. Sama banget. Mungkin lagi pada itu Kak. Oke. Kalau gitu. Kak, aku mau jelasin sedikit nih Kak tentang bukan jelasin sih, sebenarnya mau sharing sedikit sama teman-teman semua. Jadi nanti setelah karena Kak Niken sudah tadi menjelaskan bagaimana caranya menulis yang baik dan benar, judul yang kira-kira menarik, dan lain-lain. Nah, nanti di akhir acara bakalan saya, PPIDK bakalan kayak kasih challenge gitu buat teman-teman peserta semuanya, karena ini bootcamp ya. Untuk outputnya, kita bakalan buat e-magazine, jadi kayak tabloid begitu. Nanti untuk keterangan tabloidnya bakalan dijelasin di akhir. Untuk bagaimana cara menulis, apa yang harus ditulis, lalu untuk pembagian kelompok negara dan lain-lain nanti bakalan saya terangin di akhir gitu. Nitip informasi ya Kak Niken ya, maaf ya buat teman-teman semuanya. Jadi biar kita langsung ada outputnya nih Kak, habis dikasih materi tentang penulisan, semoga kita nanti bisa mengaplikasikannya ke tulisan kita sendiri gitu. Yep. Dan teman-teman kayaknya itu deh Kak, belum banyak yang tahu tentang Vincenzo itu. Kita skip dulu kali ya. Atau ada itu lagi nggak ya? Kira-kira teman-teman minta reaction-nya lagi, kira-kira masih pada bergabung atau tidak? Teman-teman semua, kenapa tidak open cam ini? Saya sedih. Teman-teman reaction lagi dong. Ya, terima kasih Kak Ferdi, Kak Diva, Kak Josephine, Kak Clement, Kak PPI Taiwan, kakak-kakak yang lain itu ya. Oh, ini ada lagi Kak nih. Ternyata ada. Oh iya benar. Kemarin Kopiko muncul, betul. Dibantah oleh Song Joong Ki. Kopiko muncul di Vincenzo. Wah, keren nih. Betul. Nah, itu sense-nya ini. Sebenarnya ini bisa dari ini ya. Kita ngeliat kayak gitu dari media sosial kan. Muncul pertama kali foto Kopiko itu juga kan dari teman-teman media sosial yang yang posting ya, gitu. Kita di kayak over proud. Soalnya kadang-kadang juga bagus banget sih, kayak jadi kita kayak, wah keren juga gitu. Tahu tentang up to date-nya iklan-iklan kayak gitu ya. Walaupun detail-detail kecil tapi itu kayak udah nyenengin hati kita orang Indonesia nggak sih Kak kayak gitu? Betul. Iya itu ada Nurul Purborini juga ikut sumbang. Vincenzo atau Penthouse, mana drama Korea favoritmu? Nah, ini lumayan. Perbandingan. Ya kan? Perbandingan biasanya. Karena kan tadi juga udah nerangin tentang perbandingan, banyak engagement-nya ya Kak ya? Ya. Ini nggak cuma karena Song Joong Ki ini yang bikin drama Vincenzo menarik ditonton. Ini juga bagus buat mereka yang masih Vincenzo kayak aduh mau tapi maju mundur, artikel yang kayak gini nih biasanya rame buat dibaca, buat ditonton, buat dibaca. Iya, betul. Termasuk Penthouse ini juga lagi naik daun, dan kayaknya emang drama, kok kita jadi bahas drama ya nggak apa ya Kak ya, karena ini tadi ngomongin tentang up to date dari media sosial tadi. Jadi kalau kita mau nulis harus banyak baca up to date. Harus banyak baca walaupun cuma di media sosial ataupun baca di kehidupan nyata, pengolahan kata dan lain-lain, tapi kita juga harus kayak tahu perkembangan apa sih kira-kira, apa yang lagi disukain sama orang-orang sih, nggak melulu tentang ilmu ya Kak ya. Sebenarnya ilmu semua, tapi nggak melulu tentang sesuatu yang konkret gitu ya Kak ya. Kadang hiburan dan lain-lain begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa sesi dokumentasi ya Kak ya, mumpung
Oh, ini ada lagi Kak, ada dari PPI Taiwan nih. Song Joong Ki dari tentara sampai menjadi mafia. Oh ya. Nah, itu tuh artikel yang kayak gitu juga biasanya kliknya tinggi karena rata-rata artikel yang kayak gitu cuma fotonya banyak tapi tulisannya sedikit. Nah, itu untuk pembaca-pembaca yang males baca, yang suka scroll-scroll doang, nah itu membantu banget. Betul sekali. Iya, 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 iya. Dan apalagi kalau cuman kayak kasarannya ngasih fotonya dulu ya kayak fotonya di perbandingan di tentara bagaimana, mafia bagaimana begitu, terus dikasih caption di bawahnya Song Joong Ki dengan baju tentara dan lain-lain gitu ya kayak. Iya, iya, itu banyak sih. Benar banyak engagementnya. Kemudian oke Kak, kalau gitu kita mungkin sesi dokumentasi ya Kak, karena kayaknya banyak yang ada kegiatan harusnya dari tadi awal ya. Kira-kira teman-teman tolong dong untuk teman-teman semua kita open cam. Saya tunggu, mungkin kasih waktu ya. Kak Ferdi, halo, selamat bergabung. Ya tuh Kak, kakak semua terima kasih udah open cam. Ayo yang lain Kak, tolong dong. Ada yang dari Filipina, Kakak PPI Tiongkok, Kak Josephine, Kak Steffi, ada Kak Diva, ada Kak Nurul, ada Kak Alfa, ada Kak Rahmanovita, ada Kak Clement, ada Kak Ana, ada Kak Rizky Gendis, Kak Afid, dan lain-lain. Silahkan open cam dulu yuk Kak, yuk kita dokumentasi. Untuk Kak, biar bisa dokumentasi sama Kak Niken nih. Kira-kira kalau semuanya besok kita mau masukin tulisan di IDN, kalau semuanya apa tuh namanya, biar lobbynya lebih banter. Bisa kita kirim juga. Boleh. Ini Kak, kita dulu pernah itu loh Kak, masuk di satu frame gitu. Oh iya, mengingatkan kembali teman-teman semuanya buat mengisi form evaluasi di bawah. Nanti setelah diisi nanti kita bakalan kirim sertifikat untuk latihan bootcamp pada siang hari ini. Teman-teman semua, yuk kita open cam. Ada Kak Alfa, mungkin Kak Alfa bisa dibuka, Kak Clement, Kak Rahma, Kak Steffi, Kak Teguh, Kak Rizky Gendis. Saya tunggu 1 menit lagi kali ya Kak ya? Iya, boleh. 1 menit lagi kakak-kakak untuk bersiap-siap membuka kamera. Kak Alfa nanti diminta dibantu itu ya Kak ya? Dokumentasi? Ya, siap. Yes. Terima kasih semuanya kakak-kakak yang telah hadir. Mungkin kasih reaksinya lagi dong Kak, yang sudah open cam. Halo. Gimana Kak? Mungkin bisa di-unmute kali ya Kak, kalau ada yang mau sharing-sharing nih atau tanya-tanya Kak Niken, mumpung sesinya belum berakhir dan mumpung writer-nya ada di sini. Kira-kira kalau semuanya kita mau jadi writer, mau tanya apa lagi nih ke Kak Niken? Mumpung ya, masih kadang-kadang FYI aja, kadang-kadang aku juga suka nyari writer loh buat jadi kontributor di popbella.com. Jadi bukan cuma di DN Times, Popbella juga ada, di Popmama juga ada. Jadi kita keep in touch ya. Nanti follow-followan sosmed aja gitu. Keren. Mungkin Kak Niken nanti bisa tolong tulis di chat sih Kak, Instagramnya Kak Niken, biar nanti kalau semuanya ada teman-teman yang mau keep in touch atau sekedar tanya Kak ini penulisan bagaimana dan lain-lain, bisa hubungi Kak Niken. Boleh. Ya Kak. Aku udah teman-teman semua. Udah 1 menit belum ya Kak ini? Kayaknya udah 1 menit kali ya. Kita tunggu Kak Niken tulis di chat. Oh, mau ditulis sekarang apa nanti Kak? Aku udah tulis. Iya, siap. Ini ya teman-teman semua yang mau keep in touch ke Kak Niken bisa langsung di follow Instagramnya Kak Niken Aritio. Oke. Ya, sudah 1 menit teman-teman semua, silahkan kita buka kamera. Kak Alfa, silahkan buka kamera. Atau yang lain juga Kak Steffi, Kak. Ya. Terima kasih, siap. Saya hitung ya. Iya Kak. Bentar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya. Sip. Suha masih mute.
sorry. Terima kasih semuanya kakak-kakak semua yang sudah itu mungkin ini habis ini tapi jangan live dulu Kak. Habis ini kita bakalan nerangin tentang apa tuh namanya? Oh, Kak Niken sebentar. Nyapa Kak Niken dulu. Kak Niken terima kasih sudah bergabung, sudah membagikan ilmunya pada siang hari ini dalam acara Digital Bootcamp Asiania tentang copywriting dan lain-lain, penulisan artikel dan lain sebagainya yang bakalan menurutku menulis itu kayak basic skill yang kita perluin sebagai pelajar sih, karena kita mau nggak mau bakalan nulis apapun itu, kita bakalan harus punya skill itu gitu begitu. Dan terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bergabung. Setelah ini bakalan ada saya dan Kak Clement yang akan menjelaskan tentang output yang akan kita lakukan setelah ini. Jadi teman-teman stay ya. Nanti oke. Mungkin sekarang aja kali ya Kak Taufan ya, Kak Operator ya. Kita Ya, silakan Zuhal share screen sama Clement ya ini ya. Ya, Kak Clement. Halo, Kak Clement. Apakah sudah hadir? Bentar ya, Kak ya. Yes. Sudah ada ya, Kak ya? Apakah sudah jelas? Ya, ini buat teman-teman semua. Kita nanti bakalan buat e-magazine dari 14 PPI negara di kawasan PPIDK Asia Oseania. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang teknisnya. Jadi untuk pembagian tema rubrik, ada rubrik profil, opini, pariwisata, budaya, edukasi, politik, sastra, dan galeri. Ada 8 rubrik. Dan nanti dari rubrik-rubrik tersebut ada pembagiannya. Untuk yang profil, mungkin ini bisa dicatat ya buat teman-teman negara ya. Nanti biar nggak keliru gitu. Ada profil, ada dari PPI India sama PPI Sri Lanka. Nanti sedikit saya terangin setelah ini. Bagaimana sih cara buat profil, lalu cara buat rubrik-rubrik yang lainnya begitu. Kayak cuman sekilas gitu dari PPI Tiongkok. Lalu kemudian ada opini dipegang oleh PPI negara Jepang sama Filipina. Kemudian pariwisata ada New Zealand, Korea, budaya Tiongkok, Thailand, edukasi Australia, Singapura, politik Brunei dan Taiwan, sastra Bangladesh dan Malaysia, galeri 14 PPI negara. Ini nanti untuk temanya menyusul ya kakak-kakak semua. Jadi setelah itu, oh ya, galeri juga diharapkan untuk teman-teman yang jadi medcom di PPI negaranya nanti mengirimkan foto-foto terbaiknya, mau yang seperti apapun terserah. Kayaknya temanya bebas kalau untuk galeri ya. Kemudian, oh ya, mungkin aku jelasin sedikit dulu deh itu tentang isinya. Kira-kira seperti ini. Ini share screen-nya kelihatan nggak, Kak? Kelihatan, Kak, kelihatan. Kelihatannya di apa, Kak? Masih di itu ya, Kak ya? Saya sebentar. Ya. Nah, ini Kak, ini cuman buat contoh ya Kak ya. Kira-kira nanti e-magazine itu seperti ini, tabloid itu seperti ini. Ini dari PPI Tiongkok karena saya sendiri kebetulan adalah PPI Tiongkok. Jadi beberapa gambarannya seperti ini. Rubriknya nanti ada sapa redaksi, lalu ada nanti kru-kru dan kemudian daftar isi, kemudian nanti ada profil. Ini nanti yang tadi profil ada PPI India dan Sri Lanka, nanti seperti ini ya Kak ya, untuk penulisan profil, kemudian nanti ditambah-tambahi dengan ornamen-ornamen seperti foto-foto dari siapa yang akan dijadikan profil, kemudian biodata profil tersebut, siapa yang akan diwawancarai, dan kira-kira temanya apa yang berkaitan.
yang nanti bakalan disusul sama kita, nanti ditulisnya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada rubrik opini. Opini tentang opini penulis sendiri, nanti terserah PPI negara mau medcom-nya siapa yang mau menulis, atau dari PPI negara mungkin yang akan ikut berpartisipasi dalam Imagine ini, nanti bisa menuliskan opininya tentang tema yang akan dibagikan. Kemudian ada edukasi. Sebentar. Ada edukasi. Ya hampir sama seperti opini, tapi lebih ke arah pendidikan ya Kak ya. Tapi bisa juga kayak membahas tentang beasiswa dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan bisa ditaruh ke tadi itu. Kemudian ada budaya juga seperti itu. Destinasi cukup jelas ya Kak ya, pariwisata tadi, destinasi sama pariwisata sama. Jadi mau nanti dapat PPI negara mana, kemudian disesuaikan dengan negara tersebut. Kayak semuanya di Jepang nih, di Jepang ada apa aja nih kira-kira yang menarik buat dibahas dan lain-lain gitu. Kemudian setelah destinasi, ada galeri. Nah, galeri nanti mungkin kemungkinan seperti ini ya Kak. Semuanya di sini ada PPI Tiongkok, di sini ada PPI Sri Lanka, di sini ada PPI Filipina dan lain-lain gitu Kak. Nanti bisa dikirimkan foto terbaik dari PPI negara tersebut. Ya kurang lebih seperti itu sih Kak. Nanti untuk konten, jika ada pertanyaan mengenai konten bisa dihubungin ke saya. Kemudian untuk yang desain bisa Kak Clement, apakah masih bergabung? Untuk desain Kak Clement silahkan menjelaskan sedikit, atau mungkin Kak Ferdi ya yang jelasin ya. Kak Clement masih bergabung? Oh, Kak Clement masih nggak bisa di mute Kak, tolong Kak operator. Oh udah bisa, sorry. Oke. Halo, kedengeran Kak Zuha? Kedengeran, siap. Ya, jadi nanti untuk masalah desain, mungkin font atau warna atau penempatan logo dan lain sebagainya bisa langsung hubungi saya aja sih, langsung boleh ada. Itu ya Kak ya. Apa namanya, kira-kira nanti buat tulisannya seperti Kak Clement bisa dilihat nggak Kak share screen-nya? Bisa Kak. Ya, itu mungkin Kak Clement bisa jelasin sedikit deh tentang apa namanya? Oke, jadi untuk tema itu kita menggunakan font Raphtalia. Nah, tema itu biasanya sih di tengah atas, tapi ini juga dibebaskan untuk posisinya gitu, untuk kreasi masing-masing aja. Tapi untuk ukurannya diharuskan untuk 50 PT atau 50 poin, dan juga untuk judulnya memakai Source Sans Pro yang semi bold. Itu 36 poin. Dan juga itu bakal ada kalau misalnya ada subbab atau penjelasan dari si judul tersebut, itu bisa menggunakan Source Sans Pro yang light, itu yang 14 PT. Tapi untuk isinya itu menggunakan Nunito Sans reguler yang 14 PT. Nah, kalau misalnya si temanya itu kata-katanya terlalu panjang, terus perlu dikecilin poinnya, itu juga harus ketika si temanya dikecilin, ukuran judulnya juga harus dikecilin. Contoh, ukuran Raphtalia-nya dikurangin 2 poin jadi 48. Berarti yang Source Sans Pro-nya juga yang untuk judul itu dikurangin 2 poin menjadi 34 poin. Tapi untuk isi dan subbabnya tetap 14 poin gitu sih. Untuk warna itu ada 5. Untuk warna itu ada 5. Di situ ada kodenya, bisa langsung di copy paste ke Photoshop-nya gitu. Udah sih dari saya segitu sih Kak Zua. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa ditanyain aja gitu. Ya oke. Tambahan lagi ya Kak ya untuk deadline pengerjaannya ada 2 minggu, jadi lumayan rentang waktunya lumayan panjang ya Kak. Nanti untuk keterangan selanjutnya kayak
termasuk PPT ini, dan nanti saya juga kasih contoh dari emergency PPI Tiongkok. Nanti saya kirim keterangan lebih lanjut di grup yang sudah ada, grup peserta yang sudah ada. Siapa untuk PPI negara yang bergabung bisa menjadi PJ dari e-magazine ini dan disampaikan ke teman-teman Medcom PPI negaranya, tolong ya. Kemudian nanti terkait temanya juga menyusul. Oh ya, dan ini yang paling penting, akan ada hadiah menarik untuk beberapa tulisan dan desain yang terbaik begitu. Jadi teman-teman semua semoga semangat dalam menulis, semoga tulisannya bagus-bagus. Insya Allah nanti kita bakalan bantu untuk publish dan lain-lain. Kalau bisa nih malah, kalau semuanya bagus-bagus nih, kita bisa mungkin mintakan Niken sebagai kerjasama ke IDN, atau nanti kita bisa cari kerjasama ke tempat lain gitu. Jadi biar teman-teman lebih semangat, dan itu tadi ada hadiahnya begitu. Oke, minimal. Oke. Jadi mungkin itu dulu ya Kak ya. Bisa CP-nya bisa diingat-ingat, ditulis gitu. Ada saya dan Kak Clement. Nanti kalau semuanya tentang konten bisa tanya ke saya. Untuk tentang desainnya bisa tanya ke Kak Clement lebih lanjut. Tapi nanti kita bakalan tetap follow up di grup PPI Negara, Bootcamp PPI Negara begitu. Kira-kira seperti itu saja kakak semua yang sudah bergabung. Terima kasih sekali. Oh ya, ada pertanyaan. Mau tanya Kak, untuk jumlah katanya minimal sekitar berapa ya Kak? 1.500. Kak, ini untuk persyaratan lebih lanjut terkait tema dan lain-lain, nanti kita bakalan tulis lebih lanjut di itu ya Kak ya, di grup gitu. Pengumpulannya dalam bentuk apa ya Kak? Oh, pengumpulannya dalam bentuk JPEG ya Kak. Untuk galeri, siapakah yang akan mendesain dan pengumpulannya bagaimana? Nanti kalau galeri, pengumpulannya bisa langsung di grup, atau karena di grup nanti juga ada PJ-nya Kak dari PPIDK, atau bisa nanti langsung dikirim ke saya atau Kak Clement tadi, kontak person. Kemudian bikinnya harus pakai Photoshop kah Kak? Kak Clement mungkin bisa bantu jawab? Oh iya, sudah. Tidak harus Kak pakai media apa saja boleh. Oke. Jadi yang penting nanti agak mirip-mirip sama yang tadi Kak Clement menjelaskan, karena nanti biar senada gitu Kak. Walaupun nanti bakalan kita desain ulang, tapi yang penting ya biar enak gitu Kak dilihat senada gitu. Oh ya, kira-kira itu saja ya Kak pertanyaannya ya. Kalau gitu mungkin saya ingatkan kembali, nanti siang masih ada sesi kedua. Digital Bootcamp dengan jam 3:30, sesi keempat. Sesi keempat jam 3:30 sore. Kemudian teman-teman semua yang kira-kira berkenan hadir, silahkan hadir. Untuk teman-teman PPI Negara semua. Dan mungkin sampai sini ya teman-teman semua ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya di Digital Bootcamp Asiania kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Afid juga. Terima kasih sama-sama. Bisa live Kak kalau sudah. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi keempat.